Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, para pemuda, kawan-kawan handai taulan yang saya rindukan. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di rumahnya ini, masjid, tempat kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ketika berada di masjid bagaikan ikan berada dalam air, tenang, adem. Tapi di saat ikan berada di darat, begitulah kiranya hati orang-orang beriman ketika jauh dari masjid rumah Allah. Karena rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah peradaban Islam tidak hanya diisi dengan kegiatan salat atau ibadah mahdhah saja, ibadah salat 5 waktu saja, tetapi juga untuk menuntut ilmu, berdakwah, mengajar, mendidik, memperbaiki diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga masjid adalah tempat yang pasti dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah taala kita lanjutkan dars kita, kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pembahasan kita bulan yang lalu terakhir tentang apa? Ada orang konang? Betul. Iya. Tentang alhamdulillah tentang bid'ah. Ya. Dan pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita lanjutkan kepada tema berikutnya dari matan kitab yang sungguh sangat luar biasa ini. Ada kitabnya. Itu beda cik. Kitab ngaji tak pakai kitab, dan tua-tua maklum, yang muda-muda ndak ngaji pakai kitab.
Allahul musta'an. Ada di PDF, coba cari terjemahan atau syarah kitab. Ketik aja. Saya dapat. Ya. Ndak juga dapat korang minta kan boh. Bicara, dia kirim baik di WA PDF-nya. Banyak. Risikonya syarah apa-apanya. Yang terjemahannya pun beberapa. Bahkan ada yang antum pegang dulu bukunya. Saya dapat itu PDF-nya. Tidak tahu saya apakah itu bajakan atau seperti apa, wallahu taala alam. Cuman saya temukan. Ini dia. Yang pustaka Darul Ilmi itu. Baik. Kemarin ada yang bawa bukunya. Di pustaka yang Darul Ilmi itu, yang PDF yang saya pegang ini, silakan dibuka di halaman ketik ya. Itu ada di kampungsunnah.org. Baik. Halaman 44. Mudah-mudahan ada yang dapat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menamakan kitabnya ini dengan Usulus Sunnah. Memang betul-betullah sebagai pokok atau pondasi sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Islam adalah sunnah. Usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabur rasul. Saya ulang baca matanya. Pokok-pokok atau pondasi sunnah menurut kami, di sisi kami para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasul, berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat Rasul. Poin pertama, sallallahu alaihi wasallam. Al-iktida'u bihim, mengikuti mereka. Bukan hanya meyakini tapi juga mengamalkan. Sabar di atas derita yang ditanggung bersama perjalanan ilmu, amal, dakwah di atas prinsip yang hak ini. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan watarkul bid'ah, meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah itu maka dia terhitung atau dia adalah sebuah kesesatan. Tapi di sini perlu juga ingat, tidak disebutkan oleh Nabi, kan ada sambungannya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap kesesatan itu ada diancam dengan neraka. Nabi tak sebutkan wa kullu dhalin finnar, tidak. Setiap orang yang sesat masuk neraka, tidak. Sebab ada orang-orang yang diampuni oleh Allah lagi. Bahkan ampunan Allah itu imma dengan taubatnya atau dengan ujian Allah yang begitu banyak dalam hidupnya. Mungkin sakit dia yang berkepanjangan. Dari kebid'ahannya dia tidak taubat, tapi bid'ah yang tidak jatuh dalam kesyirikan ya. Kalau jatuh dalam kesyirikan tentu tidak diampuni Allah. Kalau tidak taubat. Yang lain, dia nak tinggalkan namun sakit, berat ujiannya. Mungkin dengan hal itu Allah Ta'ala memberikan rizki buat dia di hari akhirat kelak, surga, dengan ujian yang berat yang menimpa dirinya, atau perkara-perkara yang lain tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan
memang diancamlah dengan neraka. Lalu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan wa tarkul khusumati wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidali wal khusumati fid din. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inilah insyaallah poin yang kita bahas malam ini. Wa tarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, perdebatan, wal julusi, dan duduk-duduk ma ashabil ahwa, dan berduduk-duduk dengan ahli ahwa, pengekor hawa nafsu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan coba diperhatikan matan ini. Beliau juga menyebutkan wa tarkul mira'i wal jidali, meninggalkan perdebatan dan argumentasi, serta wal khusumati fid din, serta pertikaian dalam urusan agama. Berarti yang beliau sebutkan di sini ada dua. Yang beliau sebutkan di sini ada dua. Satu adalah perdebatan secara umum dalam permasalahan agama. Yang kedua adalah perdebatan dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Tapi yang perlu kita renungi ya ikhwan, barakallahu fikum, kenapa pembahasan ini masuk dalam usul ahlus sunnah, pondasi-pondasi sunnah, pondasi-pondasi Islam? Itu penting. Apa sebab kio-kio? Kenapa kok masuk dalam kategori prinsip dasar Islam? Meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertikaian, meninggalkan perselisihan dalam agama. Baik. Apa kikio? Mana? Banyak mudaratnya. Betul je. Apa ada yang mau coba yang lain yang jawab? Dan ini dahsyatnya. Larangan duduk, nanti pembahasan dengan larangan duduk terhadap ahli bid'ah itu dijumpai hampir pada setiap kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak kitab para ulama menyebutkan prinsip ini, meninggalkan perdebatan dalam agama. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa sebab? Sebab ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah membenci debat. Sebaliknya, ciri-ciri ahlul bid'ah suka berdebat. Mereka sangat suka berdebat. Dan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah satu kitab tentang manhaj, tentang akidah, tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang menyelisihi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak seperti ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi sehingga adalah di dalam kitab usul tentang berdebat, tentang larangan untuk berdebat ini atau meninggalkan perdebatan dalam agama ini. Dan Ahlussunnah tidak suka berdebat walaupun dalam kebenaran. Itu hukum asalnya. Mereka selalu menghindari untuk berdebat, bertolak belakangan dengan ahlul bid'ah yang suka berdebat. Contoh-contoh berdebat. Kadang debatnya tidak mencari. Debat mereka ahlul bid'ah itu bukan kadang, sering itu tidak ingin mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Bahkan mereka menginginkan kelemahan orang lain itu
tampak di depan umum. Padahal tengok prinsipnya Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa kata beliau? Ma nazartu ahadan illa 'ala nasiha. Dalam Syiar Alamin Nubala, aku tidak menginginkan berdebat dengan seseorang itu kecuali untuk memberikan nasihat. Bahkan beliau menyebutkan juga, ma nazartu ahadan 'alal ghalaba, aku tidak ingin berdebat untuk menang, tapi prinsip beliau melainkan illa 'alal haqqi 'indi. Bahkan ungkapan beliau yang lain juga menyebutkan bahwa aku ingin berdebat, tidaklah aku ingin berdebat, melainkan aku menginginkan kebenaran itu ada, muncul, baik dari lisanku atau dari lisan lawan debatku. Ajib. Jadi bukan ingin menang, namun ciri-ciri ahlul bid'ah memang suka debat dan tujuan debatnya pun dah keliru. Hakikatnya bukan ingin mencari pembenaran lagi. Bahkan hakikatnya bukan ingin berdebat lagi, tapi pertandingan siapa yang jago bicara dan jago adu argumen. Nanti ditanya, datang instruksi. Instruksinya apa? Tunggu Ustaz. Ustaz jago nahu enggak? Dengan ilmu nahu untuk menjatuhkan seseorang yang Ahlus Sunnah itu. Tetapi sebenarnya mereka ingin menolak kebenaran tapi dengan dalil ilmu nahu. Allahul musta'an. Bahkan instruksinya, Allah fistama, aku peserta banyak yang hadir. Jemaah bagaimana jemaah? Kita setuju? Sepakat? Tentu jemaah enggak. Kan? Itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Allahul musta'an. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan makanya orang-orang yang jago ilmu nahu itu kadang bukan ingin memahami agama Allah dengan ilmu nahunya, tapi malah kadang menolak kebenaran dengan ilmu nahu itu. Makanya wajar sebagian para ulama mencela orang-orang yang berniat seperti itu. Ilmu nahu itu awalnya mendatangkan kebingungan, akhirnya mendatangkan kebimbangan. Kecuali bagi orang-orang yang menginginkan ilmu Allah dengan niat yang lurus. Baik. Jangankan kita, dai-dai Ahlus Sunnah belakangan sekelas Imam Malik pun bisa mereka debat. Kena harakat yang sebenarnya dhammah, ya tersalah, dibaca fathah. Dan itu dilakukan, ditujukan perdebatan itu untuk menjatuhkan lawan dan bukan ingin mencari kebenaran. Allahul musta'an. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi di dalam agama kita ini yang penting kita pahami dahulu betapa debat ini tercela. Apa itu debat? Khusumat dalam agama kita ini apa? Ikhwati fillah, khusumat atau perdebatan seperti perkataan Al-Imam Ahmad, wa tarkul khusumat, meninggalkan pertengkaran atau perdebatan. Yang dimaksud di sini adalah pertengkaran secara umum, baik masalah dunia maupun masalah agama. Sebab nanti yang beliau sebutkan di sini juga ada poin berikutnya, ya, secara umum dan secara khusus. Khusumat yang awal, meninggalkan perdebatan yang awal itu lebih umum dari yang kedua nanti, ya. Dan yang dimaksud dengan khusumat adalah banyak berbicara atau berdebat dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu. Banyak berbicara atau berdebat dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang namanya khusumat ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah jidal. Dan nanti disebutkan tentang bagaimana Ahlus Sunnah meninggalkan jidal. Khusumat adalah pertengkaran
hasilnya pertengkaran. Adapun sebabnya diantaranya adalah karena debat yang tidak syar'i, debat kusir, debat yang tidak terpenuhi syarat-syarat perdebatan. Dan Nabi pernah menyebutkan satu keutamaan meninggalkan debat di dalam Sunan Abi Daud. Beliau meriwayatkan satu hadis, ana zaimun, saya menanggung sebuah rumah bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin satu rumah di sorga yang paling tinggi bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Jadi jangan tak berdebat. Bahkan niat menuntut ilmu ingin berdebat itu bukanlah ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan nanti dia tidak mencium aromanya sorga. Sebab menuntut ilmu itu man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa aradan bihi minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mencari ridha Allah, tapi dia tak cari wajah Allah, tapi dia ingin mendapatkan sesuatu yang hina dari dunia ini, maka dia tidak akan pernah mencium aromanya surga. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di surga kelak, orang-orang yang beriman ketika mereka masuk dalam surga, ahli surga tidak ada berdebat-debat. Jadi sejak di dunia Ahlussunnah tidak berdebat, sampai di surga juga mereka tidak berdebat-debat. Illa qilan salaman salama. Makanya ketika di dunia, ketika dihadapkan tentang ini yang datang dari Allah, Ahlussunnah tidak menolak sama sekali. Ya. Tidak ada mereka pilihan selain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Bukan fakkarna. Sami'na wa fakkarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Nah, Ahlussunnah meyakini apa yang didengarnya dari dalil. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Mereka meyakini apa yang mereka pikir. Jadi Ahlussunnah meyakini apa yang mereka dengar dari dalil. Ahlul Bid'ah mereka meyakini apa yang mereka fikir. Allahul musta'an. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan iyyakum wal khusumata fa innaha tamhaqud din. Hati-hatilah kalian dengan khusumat, karena banyak khusumat itu, bertengkar itu, ya baik itu secara langsung di media, secara langsung atau di media, itu merusak agama. Merusak agama kita dan agama orang. Merusak. Allahul musta'an. Menghilangkan agama, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Al-Ahnas ibn Qais juga mengatakan kathratul khusumati tumbitun nifaqa fil qalbi. Banyak berdebat itu menumbuhkan penyakit kemunafikan di dalam hati. La ilaha illallah. Bahkan banyak berdebat itu Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah ta'ala menyatakan iyyakum hadhil khusumat fa innaha tuhbitul a'mal. Hati-hati kalian dengan pertengkaran, berdebat dalam agama ni. Kalau sudah mulai ada di sana yang tidak baik, tidak benar, debat terus, itu bisa merusak amalan kita, bisa rusak. La ilaha illallah. Baik. Dan kadang-kadang ada orang yang memang suka memancing-mancing, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara manusia ini ada orang yang menakjubkan dirimu, ucapannya dalam urusan dunia ini, ya. Padahal dalam hatinya ada penyakit, di mana mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. La ilaha illallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah satu kaum yang tersesat sebelumnya
dia mendapatkan petunjuk kecuali diberikan al-jadal, di mana dia dah dapat hidayah, hendak dia tersesat melainkan masuk dalam dunia perdebatan. Ahlul kalam, mereka banyak berdebat, akhirnya jadi ahlul kalam, rusak. Allahul musta'an. Seagama Allah ni yang datang dari Rasulullah, yang datang dari Allah dan Rasulnya, dah kita yakini, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menyebutkan tentang bagaimana orang-orang beriman menghindari berdebat. Tetapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang dianjurkan berdebat. Mana bukti? Sebentar. Hukum asal kita menjauhi perdebatan. Sebab agama ni dah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni maut. Kita beribadah lurus saja kepada Allah. Tak perlu kita lagi memperbincangkan ini itu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran sendiri kita temui bahawa ada ayat yang menyuruh kita berdebat. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kepada Rabbmu dengan cara yang hikmah dan memberikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi berdebatlah, bermujadalah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'ani sabili. Allah tahu mana yang lebih yang sesat dari jalan Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berarti ini contoh ayat yang menunjukkan bolehnya debat. Dan ayat-ayat lain juga yang ada ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana perdebatan di kalangan Nabi, seperti ya Ibrahim dan Musa. Makanya dapatlah kita simpulkan bahawa perdebatan itu ada dua. Satu terpuji, debat yang terpuji. Dua, debat yang tercela. Saya ulangi lagi. Hukum asal dalam debat itu adalah tercela. Hukum asal dalam berdebat itu dihindari. Dan itulah ciri-ciri Ahlussunnah berbeda dengan ciri-ciri Al-Bid'ah yang suka berdebat. Tetapi di saat yang sama kita menjumpai juga ada ayat-ayat yang menyuruh kita bahkan untuk berdebat. Maka debat itu ada dua. Satu, debat yang terpuji. Dua, debat yang tercela. Timbul pertanyaan, kapan debat itu terpuji dan kapan debat itu tercela? Di sini dapat diketahui dengan melihat tiga sisi. Satu, dari sisi niat orang yang berdebat tersebut. Orang yang berdebat, tengok dulu niatnya. Jika dia niatnya baik, maka baiklah perdebatan itu. Seperti berdebat ingin menuntut ilmu. Seperti apa? Berdebat dalam permasalahan hukum-hukum fikih, bertujuan niat ingin mempelajari ilmu. Dan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat dahulu, generasi salaf dan para ulama. Mereka bermujadalah, tapi bukan debat kusir untuk mencari satu pemahaman. Ini diperbolehkan. Baik. Atau niat ingin berdakwah. Makanya berdebat dengan ahlul bid'ah itu nanti hukum asalnya dihindari. Tetapi bisa saja bagi seorang ahli ilmu untuk berdebat dengan niat ingin berdakwah, menampakkan kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika Al-Mu'tasim minta beliau berdebat dengan orang-orang yang mengingkari Al-Quran Al-Karim. Imam Ahmad tidak banyak bicara karena beliau bukan orang yang jago bicara alias berdebat, tapi beliau seorang yang ahli ilmu.
Karena kan belum tentu orang yang jago dan pandai bicara itu orang ahli ilmu. Justru kadang orang yang tak jago bicara, sedikit berbicara, dia ahli ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika dia berdebat dengan mereka yang mengingkari Al-Quran, mereka tidak banyak bicara. Imam Ahmad tidak banyak bicara, cukup ditanyanya satu hal saja, karena beliau membawa ilmu, bukan membawa keraguan. Kata beliau, kalau betul kalian menolak Al-Quran adalah sebagai kalamullah, yakni Al-Quran adalah makhluk, tunjukkan satu nas dari Al-Quran atau kalam Rasul sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka tidak mampu. Selesai. Jadi tidak perlu berdebat panjang. Ajib. Ini satu contoh niat bagi orang yang mau berdebat itu. Maka kalau niatnya ingin menuntut ilmu sesama ahlus sunnah, atau bagi ahli ilmu yang mumpuni keilmuannya ingin berdakwah, di sini betul. Baik. Namun kalau niatnya buruk, maka debatnya adalah debat yang tercela, seperti celaan-celaan yang ada dalam hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ingin menampakkan kepandaian diri, di sini tercela. Atau di saat ia ingin menolak kebenaran, kadang banyak orang yang ingin menolak kebenaran saja. Bukan ingin berdalil, tapi ingin berdalil. La ilaha illallah. Maka niat dia yang seperti itu debatnya adalah debat yang tercela. Kedua, ditinjau dulu materi debatnya. Dia materi debatnya tentang apa? Kalau tentang hukum fikih, ini baik. Di mana tidak ada nas di sana. Perkara-perkara ijtihad. Karena ijtihad itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang masih tersamar. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, wajar saja mereka niatnya adalah ingin mencari ilmu. Materi debatnya memang dalam ranah untuk mengasah otak dan mencari pemahaman yang hak. Dan di sini dituntut nanti rahabatus sadar, berlapang dada. Makanya di dalam Islam ada adab-adab debat. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu materi di antara materi yang diperbolehkan. Apa lagi? Dalam masalah akidah boleh tidak berdebat? Kira-kira boleh tidak? Boleh tidak berdebat dalam masalah akidah? Boleh. Apa contohnya yang boleh? Ahsantum, mantap jawabannya. Boleh. Walaupun dalam masalah akidah boleh. Namun apabila dipandang di sana untuk bisa menampakkan kebenaran, itu boleh. Tapi siapa dulu orangnya? Seperti siapa? Nanti buat contoh ya. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Namun ada materi yang dilarang, seperti membahas ayat-ayat mutasyabihat, atau jika kebenaran sudah jelas, masih tidak berdebat lagi, tinggalkan aja gitu. Atau debat mengenai sifat-sifat Allah yang memang akal manusia tidak akan bisa pernah mencapainya. Karena kabar itu bisa kita terima, berita itu bisa kita terima, mungkin dengan cara apa? Satu dengan kabar shadiqah. Ya. Atau dulu yang pertama pernah ada orang yang melihat itu. Pernah ada orang yang melihat kabar itu. Saya yang melihatnya langsung saya. Bisa kita terima. Orangnya jujur. Atau kedua, pernah ada pula yang mirip dengan itu seperti ini. Kalau tidak ada seperti sifat-sifat Allah, kan tidak ada yang bisa melihat Allah.
Tak ada pula yang bisa diserupakan Allah dengan makhluknya. Tinggal kabar sadiqah, kabar yang jujur yang datang dari Allah dan Rasulnya. Cukup kita terima tu. Dah jelas kebenarannya, tak kita takwil-takwil sebentar ya. Tak kita takwil-takwil. Maka memperdebatkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini tidak diperbolehkan, kecuali jika memang untuk menampakkan kebenaran. Tunggu. Ada poin yang ketiga. Nanti saya buat contohnya. Poin yang ketiga, untuk bisa menilai baik dan buruknya perdebatan itu, debat yang baik itu bisa dilihat dari siapa pelaku debatnya. 1 niat, 2 materi, 3 pelakunya. Pelaku debat itu adalah seorang yang alim, bukan seorang yang abal-abalan ilmunya. Nanti berdebat aja kerjanya tuh, ingin melampiaskan ego diri. Akhirnya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. La ilaha illallah. Orang Arab pernah mengatakan satu ungkapan yang sungguh sangat indah. Ya. Kata orang Arab, wa kaifa yatiru wa lamma yarish. Bagaimana pula dia bisa terbang sementara bulu di tubuhnya belum tumbuh? Burung tu bagaimana pula bisa terbang kalau bulunya belum tumbuh? Bagaimana pula dia bisa berdebat kalau ilmunya belum matang? Jadi kalau ulun matang, so ilmu jangan berdebat boleh. Ni kadang-kadang sebelum ngaji kan terjatuh dalam kesyirikan rasanya. Begitu ngaji tauhid seakan-akan orang semua ahli syirik aja. Sebelum ngaji sunnah terjatuh dalam kebid'ahan. Begitu ngaji sunnah seakan-akan orang semua ahlul bid'ah saja. Nak berdebat iko aja. Beko pai ke masjid masyarakat beko. Masyarakat masih melakukan ritual ibadah yang biasa mereka lakukannya, tak sadar ke dinding ni. Ya doa ikhwan macam itu dulu. Inyo cerita kambo. Tak sadar untuk itu leh. Tanya apa je akhirnya jemaah masjid ni, pengurus masjid ni. Bisa ada itu buat nabi ni ya. Tu nak berdebat nama tu. Sada itu buat nabi ni, tapi lah tak sadar untuk itulah. Allahul musta'an. Maka ini bukan juga ciri ahlus sunnah. Ini kadang-kadang aneh-aneh kau jo. Sampai ada ikhwan yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya selesai solat jemaah duduk di belakang katanya? Karena banyak saya tengok kawan-kawan ngaji ini begitu selesai solat jemaah dan mesti duduk belakang katanya. Sampai segitunya, ya. Allahul musta'an. Baik. Jadi kalau belum cukup ilmu jangan berdebat. Cukup peralat-alat tidak bisa. Sebab boleh jadi nanti dengan perdebatan yang ada itu. Kita azan dulu ya. Tafadhal azanlah dulu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi debat itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Apa cara kita membedakannya? Tadi ada 3. Yang pertama, ditinjau dari niatnya. Kedua, ditinjau dari materi yang dibahas itu. Di antara materi yang tidak boleh kita bahas adalah materi tentang sifat-sifat Allah. Sebab tentang sifat-sifat Allah kita cukup beriman seperti apa yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan tentang sifat Allah. Selesai. Yang ketiga, ditinjau dari pelaku debat itu sendiri. Siapa orangnya? Untuk berdebat, tidak semua orang bisa berdebat. Makanya jangan mudah-mudah panas-panas saja. Kadang-kadang angek lingorongong. Ajak berdebatnya kadang al-bid'ah itu, orang-orang itu memancing-mancing di tempat keramaian. Itu ini pancing dia. Apa cara awak supaya bongi? Bagaimana agar kita supaya marah? Itu yang terjadi. Coba dengar. Mujahid rahimahullah ta'ala pernah menceritakan bahwa Abdullah ibn Umar, siapa beliau? Anaknya Umar,
Ayahnya syaitan lewat satu lembah ni, Umar lewat situ, banyaknya ke lembah lain. Ayahnya naninya hadir di majlis Nabi SAW, belajarnya semasa kecil beliau bersama ayahnya. Namun ketika diceritakan kepada beliau ada seorang Najdah, seorang Khawarij, ya, namun dikatakan kepada beliau demikian dan demikian, menyebutkan tentang syubhatnya, maka terlihat Abdullah bin Umar ketika ada orang lain yang menyebutkan syubhat seorang Khawarij, beliau tidak mau mendengarkan syubhat. Beliau tidak mau. Apa sebab? Beliau takut ayyaqa'a fi qalbihi minhu syai'. Sebab beliau takut syubhat itu jatuh ke dalam hati. Allahul musta'an. Kalau demikian sikap Abdullah bin Umar, bagaimana dengan diri kita? Tu awak nak berdebatlah. Perlu kita jauhi mereka. Sesungguhnya bukan ingin berdebat dengan mereka. Kadang debat awak tu larinya ke pangkaulongan. Dan ahlul bid'ah kadang-kadang memang kita khawatir dari mereka. Makanya hindari berdebat dengan mereka. Sebab ujung-ujungnya mereka kalau udah kalah, main keras, main kekerasan. Batumbuk pun jadinya. La ilaha illallah. Ahlussunnah tidak seperti itu. Baik. Makanya siapa orang yang boleh berdebat itu betul-betul harus dipahami. Orang yang ahli ilmu. Bagaimana pula burung bisa terbang sementara bulunya belum tumbuh je. Nak terbang lah leh. Itu dah. Kalau leh, lah cendok kondang. Cendok orang kodok diundang. Baru kandang bau, kadang-kadang gua diundang. Alah cina nak kondang lah. Atau baru belajar ilmu agama. Ingat, ilmu salah satu asbab. Ilmu itu 3 tingkatan. Man dakhala syibral awal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertamanya sombong. Tapi siapa masuk tingkatan kedua, baru mulai tawadu. Tapi man dakhala syibral tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Apabila dia masuk tingkatan ketiga, baru dia mengerti bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ilmu awak je lah nak diperbanyak. Allahul musta'an. Tapi lihatlah bagaimana ketika perdebatan itu dilakukan oleh seorang yang berilmu. Dahulu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, beliau berdebat dengan kelompok orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij yang memberontak di zamannya Ali radhiyallahu taala anhu di satu daerah yang mereka berjumlah 6.000 orang. 6.000 banyaknya. Ya. Dan ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang yang digelari dengan habrul ummah, tintanya umat ini, pakar tafsir. Karena beliau berguru kepada Nabi, berguru juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang senior, di mana beliau bisa mendapatkan ilmu. Beliau tuju walaupun harus menunggu di depan rumah sahabat yang mendengarkan ilmu itu. Maka beliau tampil ingin mendebat mereka. Allahul musta'an. Beliau mendatangi Ali. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, sudahlah salat zuhur hingga matahari tidak terlalu panas, agar aku bisa mendatangi mereka lalu berbicara dengan mereka orang-orang Khawarij. Apa kata Ali? Ini Ali Pak yang berkata. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, ini akhafu alaika. Saya mengkhawatirkan kamu. Ali saja mengkhawatirkan beliau. Mungkin kekhawatirannya diancam, mungkin kekhawatirannya dia dianiaya, atau yang lain-lainnya. Tapi alhamdulillah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak perlu khawatir. Tak. Jangan khawatir. Akhirnya beliau menuju mereka dengan memakai pakaian yang bagus, menunjukkan sikap yang baik atau sikap yang memang tidak layak untuk dihina. Dan Ibnu Abbas adalah seorang yang memiliki suara yang lantang.
Tak tergaguk-gaguk orang. Kadang-kadang yang nak berdebat itu tergaguk. Sampai kadang saya lihat di internet juga, ini berdebat. Tapi bercakap ni kadang agak payahnya nampaknya. Berdebat juga. Allahul Musta'an. Serius saya. Ini yang sebaiknya tidak dihindari. Sebab itu orang bisa apabila dia kalah dengan kepakaran atau keahlian berbicara alul bid'ah itu, dan dia kalah atau mungkin dikalahkan dengan gaya dan banyaknya mereka, orang-orang melihat kebenaran itu bukan dengan dalil tapi dengan kalah debat. Itu kan ya. Kalau yang bonang itu memang bonangnya ya. Jadi tolak ukur orang awam kebenaran itu memang menang. Itu sebabnya hindari debat. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada mereka, ya, mendebat mereka, apa alasan kalian yang membuat kalian akhirnya memberontak kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Dan mereka ternyata memberontak dengan beberapa alasan, dan dikemukakannya alasannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini syubhat, dan kaji kita sekarang bukan ini. Saya tidak perlu menyampaikannya. Tidak perlu menyampaikannya karena ini syubhat. Perlu diuraikan, waktu kita singkat. Ilmu saya juga dah cukup banyak. Baik. Namun akhir cerita ini, karena kepakaran ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka pun bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Itu baru bisa, Pak. Dan orang-orang yang bertaubat itu tidak tanggung-tanggung, ribuan orang yang taubat di tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini. Ribuan, sekitar 2000 khawarij ini bertaubat. Ya. Qala Abdullah bin Abbas faraja'a minal qaum alfan. Ada 2000 yang bertaubat. Dan sekitar 1000 orang di antara mereka, dan sisanya terbunuh dalam kesesatan. Ya, yang bertobat 2000 dan lain diperangi. Tapi alhamdulillah, begitulah seorang ulama kalau berbicara yang ahli, sehingga orang tergugah. Maka kalau tidak ada ilmu membuat orang tidak akan bertobat, nampak diam. Sebab kita beribadah kepada Allah sampai matinya kita, mudah-mudahan tidak masuk keraguan. Dan nanti mereka, seperti ayat yang saya sebutkan tadi, ada-ada aja itu syubhat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau la yakin, tidak perlu ibadat denginya. Padahal makna al-yakin seperti penjelasan para ulama, seperti dalam tafsir As-Sa'di saja, al-yakinu wal maut. Yakin di sini bermakna kematian. Tapi mereka bisa tidak solat. Ya la yakin ngapo solat lainnya. Kan jelas ayatnya tu. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yakin. Memang ayatnya bunyinya yakin. Jadi kalau lah yakin tak perlu lagi lah sampai. Maka perlu memahami bagaimana makna ayat, tafsir itu sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, dan itu tentu para ulama Ahlussunnah yang mengetahuinya. Allahul Musta'an. Baik. Jadi siapa yang berdebat atau pelaku debat itu sangat penting. Jika tidak, maka ini bahaya. Jika diprediksi nanti lawan debat itu nanti memudaratkan kita atau memudaratkan orang yang melihatnya, baik yang hadir secara langsung atau yang online itu memudaratkan, maka jangan dibuat debat. Tinggalkan saja. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ketika diajak berdebat dengan orang Syiah, beliau tidak mau. Karena kebenaran dah nyata, untuk apa diperdebatkan lagi? Sekelas Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala saja menghindari itu. Dan para ulama kita jarang, ulama-ulama Ahlussunnah itu mau berdebat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika orang-orang Ahlul Bid'ah di zaman beliau ingin mengajak beliau berdebat, tidak datang. Tak perlu, kata beliau. Tapi saya bisa membantah kalian, menyebutkan kesesatan kalian dalam sekian puluhan poin. Saya sebutkan sekali duduk doa, akhirnya mereka catat sama-sama doa.
Mereka catat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, mereka bawa sama-sama di kalangan pakar dan alimnya mereka. Akhirnya mereka dengan diktenya Al-Imam Ibnu Taimiyah, tulisan ringkas sekali duduk yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu halahi wa inyo sama inyo di tempat mereka saja, dan akhirnya itu kitab dibukukan sampai sekarang. Allahu Akbar. Itu mantap. Ikon tak? Kuku aja yang godang. Kuku di kandang orang kan? Jual ayam tino pun lopu awak adanya. Jadi kalau kuku alun patik kuku aleh. Dia tahu kuku apa? Berkokok. Kuku ruyuk. Itu ayam kan? Kalau ndak mantap susu atau tajinya itu udah apa maksud siko? Kalau bahasa kami susu atau taji, apa? Yang unceng di kaki itu, taji kan? Tapi kukuak di kandang orang. Jual ayam tino kok jauh dari ayam jantan bujang namanya. Makanya untuk seperti itu hindari. Dak waktunya. Sampai kita menengok kita aja orang takut. Itu kan dicari noh. Ahlus sunnah tu takut dia bukan marah orang, Pak. Marah awak bongi-bongi nak ketantui kurang tu yang kita takutkan. Kalau orang bongi kawak biarlah nak bonginya. Awak nak bongi hilang akal tu. Allahul musta'an. Bayangkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak mau datang debat, tapi cukup dikirimkan tulisan kelabakan orang dibuatnya. Contoh itu bau berisi. Allahul musta'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isi yang perlu dicari. Biar kita di tengah-tengah masyarakat juga seperti itu. Baik. Namun ada debat yang terpuji. Niatnya untuk diantaranya ingin menuntut ilmu, ingin berdakwah, atau materi yang dibahas adalah materi-materi yang memang ijtihadiyah, ranah fikhiyah di situ. Bagus, silakan. Dan yang melakukannya mungkin para penuntut ilmu. Enggak, kok kadang berdebat apa aja ya? Debat ingin Allahul musta'an. Memang di awal-awal ngaji itu dirasakan, Pak. Ya? Ini ada yang ngajak saya diskusi. Ya, selama ada berapa tahun nih belajar. Hindari. Belakangan baru rasanya mulai memahami titik permasalahan. Ada kawan-kawan lama, sahabat-sahabat ingin diskusi. Ada baru mau saya iakan diskusi. Tapi diskusinya serius. Pernah saya diajak debat sama salah seorang tokoh sufi, ya. Tapi enggak ini. Ingin masyarakat ngadu saya, bukan dia yang ngajak. Ingin masyarakat ngadu saya. Ya. Tapi tidak saya wujudkan. Namun saya pernah menggertak salah satu tokoh sufi. Kata saya begini. Bila-bila ada waktu, Buya, hanya ada ambo manggil abang ni kayaknya. Tapi nyobu ya. Nginap-nginaplah dula, kita cerita-cerita, pakai pustaka. Kita sama-sama baca buku kita. Itu di perpustakaan. Tapi di saat saya digertak-gertak, pernah saya tawar lagi. Datangnya lah pula. Nya dia datangnya pula. Tinggal dula, ya kalau memang ada kesempatan beliau siap mau menanggung. Ya, apa yang beliau butuhkan sebulan pun, tapi duduk di pustaka, saling nengok buku. Itu pun berat kita. Nanti tengok di sini kitabnya, tengok di situ lagi. Kau enggak? Apa yang tak konang? Awak enggak komputer, enggak lo laptop, enggak lo handphone, apa yang terdongeng langsung terekam enggak? Bisa diulang dengarkan lagi? Tidak. Awak banyak lupa, kita banyak lupa, kita banyak ragu kadang di mana nanti mereka lebih ada disiapkannya, bisa jatuh kita. Hindari. Allahul musta'an. Dan di dalam berdebat itu juga ada adab-adabnya. Ada adab-adab berdebat. Baik. Di antara adab berdebat itu, perbarui niat. Niat karena Allah ingin mencari kebenaran atau menyampaikan kebenaran dari debat-debat yang diperbolehkan. Kedua,
Di saat tertentu berbicara jangan terlalu panjang dan jangan terlalu ringkas. Cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 2. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang terlalu umum, tapi dengan perkataan yang mengena. Untuk menghindari apa? Menghindari debat kusir dan keluar dari topik pembahasan. Ketiga, ketika berdebat, munazarah, bermujadalah, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung dua pengertian. Itu sebaiknya. Itu baru penuntut ilmu. Atau jangan, adab berikutnya, jangan keluar dari pokok persoalan. Fokus. Baik. Berikutnya, jangan menyanggah sebelum paham betul apa yang akan disanggah. Jadi ingin berdebat juga dalam permasalahan yang boleh tadi, yang tidak tercela, jangan menyanggah sebelum betul-betul paham apa yang disanggah. Ada 3 tuh. Ada berapa? Ada 5. Kemudian jangan bermaksud menjatuhkan lawan dalam waktu yang singkat. 7. Jangan bermaksud untuk selain kebenaran, tapi niat kita hanya kebenaran. Ke-8, jangan berbicara sebelum lawan bicara selesai. Hormati haknya. Ke-9, kalau itu Ahlussunnah, jangan menganggap dirinya mempunyai kelebihan dari lawannya, tapi hanya sama-sama penuntut ilmu yang berdiskusi dan berjidal atau bermunazarah. Berikutnya, di antara adab juga, jangan pula terlalu merasa minder dengan kawan yang berdebat itu. Kalau memang dibutuhkan, kita kan ingin mencari ilmu. Kalau perlu bertanya. Baik. Dan di antara adab berikutnya adalah jangan mengeluarkan kata-kata ejekan, penghinaan dan menyinggung perasaan lawan. Dan itu sudah maklum bagi kita. Selanjutnya, jangan menampakkan sifat sombong, takabbur, baik dalam gayanya, gerak-geriknya maupun dalam ucapannya. Karena sombong itu bukanlah sifat seorang yang beriman. Baik. Selanjutnya, jagalah suasana tenang, tentram dan jangan ribut-ribut. Seterusnya, janganlah menampakkan kurang perhatiannya terhadap uraian lawan. Begitu dia menguraikan, perhatikan pula. Lah apa banyak lai tolok melakukannya. Kalau tidak, tunggu dulu. Jangan sekali-kali enggan mengakui kebenaran lawan. Kadang kowe bak batu tinggi bak langit. Tidak bisa. Kemudian janganlah membelakangkan kawan. Ya, ini sikap yang tidak baik. Dan selanjutnya tentu berbicara dengan perkataan yang baik, tertib, pelan-pelan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, dan jangan pula banyak tertawa. Serta janganlah dalam keadaan yang membuat kita seharusnya tidak, yang membuat kita bisa sakit
atau yang membuat kita menzalimi diri kita sendiri, seperti dalam keadaan terlalu kenyang, suara harus digodang, atau terlalu lapar, atau dalam keadaan marah, atau dalam keadaan kesulitan, atau dalam sikon-sikon tertentu. Tapi carilah sikon yang pas. Seharusnya seorang muslim memperhatikan contoh-contoh adab ini. Kalau tidak bisa, lebih baik dihindari. Ini pun berdiskusi, berjidal dalam perkara-perkara yang terpuji, bukan debat yang tercela. Tadi kan ada dua, ada debat yang terpuji, ada debat yang tercela. Baik. Kadang dengan sikap kita terhadap lawan itu baik, mereka jadi tergugah hatinya. Tidak satu dua lagi cerita orang yang dapat hidayah setelah perdebatan terjadi. Di saat dia menghargai, menghormati, dan dia emosi mungkin, tapi hidayah Allah datang dengan sikap seorang pembawa yang berdiskusi dan berdebat dengan penuh adab itu, hidayah datang setelahnya. Dan di antara ini banyak lagi, kalau kita baca kitab-kitab para ulama luar biasa. Dan di antara adabnya juga seperti yang dipraktekkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apabila permasalahan itu adalah permasalahan furu'iyah, ijtihadiyah, kadang setelah debat syaitan masuk. Kata syaitan mesti dalam hati, mau jawab ni, sombongnya syaitan tu. Akhirnya menjauh dari orang tersebut. Ada dua sikap. Satu sikap yang merasa kalah. Jangan menjauh dari orang yang benar dalam perdebatan itu. Sikap yang kedua bagi orang yang menang, ketika terlihat lawan yang kalah itu menghindar dari kita, lakukanlah sikap seperti sikapnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seperti apa Imam Syafi'i? Seingat saya dengan Abu Musa, beliau berkata dengan lawan debatnya ini setelah perdebatan usai, sekian waktu agak menghindar dia, ya Aba Musa, afala nakunu ikhwanan mutahabbin wa lam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, apakah kita tidak layak bersaudara yang saling mencintai walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Itu kalau sesama ahlus sunnah. Kalau alul bid'ah, jangan dokek-dokek. Nanti poin berikutnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hal ini, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumati fid din. Kemudian nanti juga pada poin ini menjauhi ahlul bid'ah, di mana kata beliau rahimahullah taala, wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan duduk bersama ahlul ahwa. Itu tidak boleh. Nanti ada efeknya. Namun dibedakan, itu yang terakhir, antara seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kalau nampak nanti ahli ilmu, ngapain di situ? Padahal yang nampak itu orang yang kapasitasnya jauh lebih tinggi. Awak lentung buat bulu cendu buruang tadi le, alun tumbuh bulu le apa nak tobang lah, ini lah godang lah dewasa, tentu ya tobangnya tinggi jam terbangnya ndak sama jawab. Ini lah kondang kodok diundang, awak kandang kadang-kadang kok iya lelo diundang. Nah, Allahul musta'an, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Cukup dulu ya. Jadi tinggalkanlah debat itu. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Ta'zimul Ilmi itu menghindari, bagi seorang penuntut ilmu itu menghindari tempat-tempat yang tidak layak. Kalau memang medsos, Facebook dan segala halnya yang membuat ilmu itu jadi hina, jadi rendah dengan sikap kita, tinggalkan itu. Jangan banyak komen. Ikut banyak komen. Lun kapasitas awak lah banyak komen. Fokus je lah menuntut ilmu. Itu kapasitas awak tu kan penting dinaikkan. Tak perlu kita berkukuk-kukuk sinyak, kukuk-kukuk setan, tak kukuk di kandang orang, di lopu di ayam tino. Jangan sampai macam itu. Nya kalau bisa induk ayam dan paling godang dan paling panjang taji, itu dan takwi kawak lah. Kau ndak ayam tino berani melopu awak.
Bapa cara dan cendo itu bisa, kapasitas kita akan terlihat. Tak sanggup orang, jangan cuba-cuba. Sehingga kadang alhamdulillah ya sebagian ustaz-ustaz kita tak sanggup orang debat. Saya saja yang kadang bersikap memang menghindari debat, memang tak pergi-pergi ke saya tempat tu. Dah berapa tahun saya berubah keyakinan, akidah dan manhaj ini, belum pernah saya debat oleh ustaz dan tokoh-tokoh lain, belum pernah. Mau debat belum pernah. Itu. Kau jawab jalan, ya. Sehingga kadang saya dapati rekamannya. Kalau aku nak kopong wak dia nyanyi dengan Wahabi dia nyanyi calanya, tapi depannya awak elok je kau awak, biarlah nak elok depan awak, biarlah nak sobi belakang awak, depan awak eloknya. Tapi munafik dia saya nya tanggung adiknya. Dan jadi kau jawab jalan, tahu ri. Ni kadang-kadang hidup kau perlu seperti cacing. Walaupun tak nampak ada orang diinjak-injak di dalam tanah, diinjak-injak orang, tetapi berkembang biak satu saat inyo menggali. Dijadinya untuk umpan mancing. Ada pe ikan lomak dak inyo. Tu kadang-kadang perlu sikap ikon ndak. Tak cendo apa? Kropos. Tapi ndak berisi dah. Itu yang perlu dihindari. Wallahu taala a'lam bissawab. Khulasatul kalam, di antara usul Ahlussunnah adalah meninggalkan perdebatan. Ya, seperti perkataan Imam Ahmad, wa tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan dan berdebat-debat, bertengkar-tengkar. Dan insyaAllah pertemuan akan datang duduk bersama ahlul ahwa lagi pembahasannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.